Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur pasal 61 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku." Sahabat Kristus, permintaan Daud dalam doanya bukan supaya gunung batu yang tinggi itu dilenyapkan. Gunung batu yang tinggi berbicara mengenai situasi yang sulit, yang tidak mudah, dan penuh dengan tantangan. Dia tidak meminta gunung batu itu ditiadakan, namun juga dia tidak menantang supaya minta gunung batu itu disediakan. Tidak demikian. Doanya Daud, kalaupun dia harus melewati gunung batu itu, tuntunlah ya Tuhan. Kalaupun kesulitan itu harus dihadapi, kiranya Tuhan tidak meninggalkan hidupnya. Beberapa waktu yang lalu, saya divonis mengalami penyakit akibat COVID-19. Semua tentu tidak ada yang mau mengalami situasi seperti ini. Satu penyakit yang sampai saat ini dijauhi dan dihindari oleh orang. Sebelum COVID, saya tidak pernah berdoa supaya saya tidak kena COVID. Namun saya pun juga tidak menantang Tuhan supaya saya diberi sakit. Doa saya, ketika saya harus menghadapi situasi COVID, saya bisa kuat dan mampu melewati semua oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dia mau supaya saya mengalami pertolongannya secara sempurna, tidak hanya dari kata orang saja. Akhirnya ketika saya sendiri yang mengalami COVID, saya tidak berdoa mengusir atau menengking penyakit ini. Saya berdoa supaya Tuhan memampukan saya melewati segala situasi yang ada dengan penyertaan Tuhan yang ajaib. Seperti seorang anak yang dituntun berjalan, melewati langkah setapak demi setapak. Meskipun sempat jatuh dan terluka, bahkan menangis, tapi anak ini akan bangun, digendong oleh ayahnya, dan dituntun untuk berjalan lagi sampai kakinya kuat. Jangan pernah meminta supaya tidak ada masalah. Kehidupan kekristenan tidak menjanjikan sesuatu yang mulus, lancar, dan bebas hambatan. Seperti kapal yang berjalan tanpa gelombang, semua alam riang-ria. Tidak demikian. Tuhan hanya menjanjikan Dia akan memberikan penyertaan bagi kita saat melewati lembah kekelaman. Sebab namanya adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Apakah saya tidak putus asa ketika mengalami COVID? Tentu saja seringkali. Betapa saya juga pernah berkata pada Tuhan, lebih baik ambil nyawa saja, pulang ke sorga ya Tuhan, daripada sakit seperti ini. Betapa tidak menyakitkan. Nafas saya tidak beraturan. Tiap hari harus suntik beberapa kali. Obat diminum dalam jumlah yang banyak dan ukurannya besar. Saya tidak kuat. Satu kali saat berdoa, Tuhan memberikan bagi saya pengertian bahwa ada banyak orang dalam situasi menderita seperti ini. Doanya dua. Kalau tidak, hindarkan saya dari kesulitan ini ya Tuhan. Doa yang lain berupa mengeluh, mengapa saya yang mengalami ini Tuhan? Saya tidak dalam posisi meminta atau menolak. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, saya percaya pasti Tuhan punya maksud tertentu yang indah di luar pemikiran kita. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang iseng saja asal memberi sesuatu. Diberikan pada kita kondisi sakit, lemah secara ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan sebagainya. Supaya kita belajar berharap pada Tuhan, belajar juga untuk melihat dan mengalami penyertaan Tuhan secara langsung. Kaki kita kuat bukan karena berjalan di atas kasur atau busa. Kaki kita kuat karena terlatih melewati jalan yang berliku dan berbatu. Di situ penuh darah, penuh nanah, dan penuh luka. Tapi satu kali kita akan bisa berdiri tegak
tanpa ada satu orang pun bisa menjatuhkan kita. Sahabat Kristus, tidak ada kemenangan tanpa peperangan, tidak ada kesembuhan tanpa mengalami sakit, tidak ada pemulihan tanpa ada situasi buruk kita alami, tidak ada keajaiban tanpa adanya pergumulan yang kita hadapi. Tuhan Yesus selalu ada, menopang kita di saat apapun juga. Tangan kasih-Nya akan menuntun kita melewati situasi yang paling sulit, apapun itu. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menguatkan kami, memberikan kami penyertaan, memberikan kami dukungan, bahwa di dalam masa-masa sulit yang kami hadapi sampai hari ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberikan kami pertolongan, kekuatan, kemampuan untuk kami menjalani ya Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami mengeluh mengapa kami mengalami seperti ini. Mengapa situasi tidak mudah harus kami hadapi. Tapi hari ini kami mau berkata, terima kasih untuk segala situasi yang sulit yang saat ini sampai ada di depan kami. Semua Tuhan izinkan untuk membentuk otot-otot rohani kami semakin kuat di dalam Tuhan, semakin berakar kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan semakin percaya bahwa kebaikan Tuhan Yesus tidak terbatas bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah sepanjang hari ini. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu menopang setiap anak-anak-Mu yang mendengar rekaman ini, dan diberikan keajaiban dalam kehidupan mereka, apapun itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ingat selalu, dalam situasi yang paling sulit, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Salam dari saya Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.